Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rabe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya yang sedang mencari keberadaan Heart Thunder. Saat ini Xiaoyan berada di lautan Void Utara. Dan Xiaoyan kali ini bertemu dengan sebuah kapal yang tidak biasa. Dan jika itu hanya sebuah kapal biasa, Xiaoyan mungkin tidak akan menganggapnya aneh. Tetapi bahkan Ding Yue dan juga Xie Jinghui sangat terkejut dengan apa yang dilihat oleh mereka kali ini. Kapal itu memang tampak seperti kapal biasa. Dan kapal ini bisa melaju sangat stabil di dalam badai petir sekalipun. Kapal ini sama sekali tidak bergetar seperti kapal Intrepid milik Xiaoyan. Apa itu? Bagaimana bisa mereka melakukannya? Ucap dari Ding Yue. Tidak lama kemudian, kapal itu pun lalu menghilang di dalam pandangan mereka. Jika hanya satu orang saja yang melihatnya, mungkin itu seperti halusinasi. Tetapi ketiga orang dalam kelompok Xiaoyan ini melihat keberadaan kapal tersebut. Ini berarti bahwa keberadaan kapal itu memang adanya nyata. Kemungkinan ada makhluk besar yang hidup di sini, membantu mereka melewati badai itu. Tak ucap dari Xiaoyan. Itu tidak mungkin. Energi di sini bisa dengan mudah menghancurkan kapal biasa, apalagi itu hanya makhluk atau monster biasa. Tetapi aku rasa ada satu kemungkinan, ucap dari Ding Yue. Mungkinkah dia mempunyai keterampilan mengendalikan kapal level di ekstrim se-ekstrim ini, ucap dari Ding Yue. Skill pengendalian kapal, ucap dari Xiaoyan. Jadi kapal kita bisa bergetar hebat seperti ini saat berada di dalam kapal. Ternyata itu bukan masalah ketahanan kapalnya, tetapi itu kemampuan dari kendalimu yang terlalu buruk, ucap dari Xie Jinghui. Kalau begitu, baiklah. Cobalah mengemudikan kapal ini sendiri di dalam badai seperti ini. Dan mengemudikan dalam badai diperlukan keterampilan khusus. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu, ucap dari Ding Yue. Oh, apakah memang ada seseorang yang seperti itu? Jika kita bisa mendapatkan bantuan orang seperti itu, mungkin kita bisa menemukan lokasi Heart Thunder lebih cepat, ucap dari Xiaoyan. Ding Yue dengan cepat lalu menggelengkan kepalanya mendengar itu. Aku yang selama ini aku belum pernah bertemu dengan orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu hanya mengejar badai saja. Sisi baiknya mereka hanya berada di dunia yang lebih rendah. Bagaimanapun kita harus merebut sumber daya yang berada di dalam badai ini. Tetapi resikonya begitu besar. Jadi jelas tidak mungkin untuk mencari bantuan dari mereka, ucap dari Ding Yue. Xiaoyan sedikit ragu ketika mendengar kata-kata itu, karena mereka tidak bisa mencari bantuan. Maka kelompok Xiaoyan pun harus mengandalkan diri sendiri. Selama kita tidak menghadapi badai super, seharusnya tidak akan ada masalah yang terjadi, ucap dari Ding Yue. Aku selalu beruntung dan aku pasti bisa melewatinya, ucap dari Xiaoyan. Jika bukan kamu yang menjadi bosnya, aku mungkin sudah kabur dari situasi seperti ini, ucap dari Xie Jinghui kepada Xiaoyan. Buar, kapal Intrepid pun kembali bergetar, seolah-olah mereka menabrak sesuatu dengan keras. Dan kapal ini sepertinya tertarik oleh sesuatu energi. Sial, Xiaoyan, sepertinya kita benar-benar menghadapi badai super sekarang, ucap dari Ding Yue. Saat melihat area riak yang sangat luas di kompasnya, wajah Ding Yue langsung menjadi pucat. Aku kan baru saja bilang kalau aku selalu beruntung, ucap dari Xiaoyan. Tetapi ini bukan badai biasa, ini adalah badai super. Badai ini akan membunuh kita. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih masuk akal lagi, ucap dari Xie Jinghui. Karena getarannya yang begitu hebat, ini bahkan membuat Lei Ji perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi? Tanya dari Lei Ji. Kami terjebak di dalam badai super, ucap dari Ding Yue. Ekspresi Lei Ji pun sedikit berubah ketika mendengar kata-kata itu. Jangan pergi sekarang, ucap dari Lei Ji.
Tetapi kapal ini bahkan tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Ini bukan karena kapalnya yang kurang canggih, hanya saja kapal kita terkait oleh sesuatu energi yang sangat kuat. Ini membuat kita tidak bisa bergerak sekarang, ucap dari Dingyue. Detik-detik berikutnya, Xie Jinghui pun melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan Xie Jinghui langsung berteriak, "Hei, sialan, makhluk apa itu?" ucap dari Xie Jinghui. "Ah, itu adalah gurita lautan Poid," ucap dari Dingyue. Xiaoyan lalu menyangka bahwa ada seekor binatang buas di dalam badai ini. Dan gurita Poid ini bukanlah salah satu dari binatang yang sangat kuat. Dan jumlah dari binatang ini tidak hanya satu, melainkan sangatlah banyak. Dan biasanya mereka muncul secara berkelompok. Jika saja kelompok Xiaoyan ini tidak bertemu dengan binatang buas di dalam badai ini, maka binatang buas ini tidak akan menjadi ancaman. Tetapi dalam badai ini, binatang buas ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Jika Xiaoyan ingin membunuh mereka, maka Xiaoyan harus keluar dari kapal atau membuka perlindungan kapal. Tetapi sekarang kapalnya berada di dalam badai. Jadi kedua cara ini tidak mungkin untuk dilakukan. Mereka harus segera ditangani. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengendalikan kapal lagi dan terus-terusan terseret oleh badai. Kemudian tamatlah riwayat kita waktu itu, ucap dari Dingyue. Untuk membunuh gurita Poid ini, Xiaoyan harus membuka perlindungan kapal Interpin. Setelah perlindungannya menghilang, maka itu akan sangat beresiko untuk ketahanan kapal ini. Tetapi saat ini sepertinya tidak ada cara lain. Justru jika semakin lama didiamkan, maka akan semakin berbahaya situasinya. Baiklah kalau begitu, biarkan aku saja yang bertindak, ucap dari Lazy. Kemudian Lazy melangkah ke arah depan, lalu menoleh kepada Dingyue. "Bukakan pintunya," ucap dari Lazy. Dingyue pun lalu mengangguk mendengar itu. Saat pintu itu terbuka, ada dua cahaya petir yang berkilat di tangan Lazy. Terbuar! Dua cahaya petir itu pun sepertinya langsung membordar-bardir gurita Poid itu dengan sangat ganas. Gurita Poid yang mencengkeram kapal pun meledak dan darahnya berhamburan di kapal. Dan saat berikutnya kapal Interpid pun bergetar hebat lagi. Tampaknya setelah satu Poid Optimus ini terbunuh, itu menyebabkan kawanan Poid Optimus lainnya menjadi sangat marah. Namun dua cahaya petir Lazy ini bukanlah serangan sembarangan. Begitu 8 tentakel gurita itu melesat ke arah kapal, petir-petir Lazy pun langsung melesat melewatinya. Dan jumlah kelompok Poid Optimus ini ternyata lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Setelah dibunuh secara terus-menerus, kelompok Poid Optimus di sekitarnya terus menyerang kapal Interpid ini. Dan pada saat ini dua cahaya petir Lazy pun melesat jauh lebih cepat. Buar chain lighting. Xiaoyan, kita semakin tersedot ke dalam pusat badai super, ucap dari Dingyue. Xiaoyan kemudian menatap kawanan Poid Optimus yang terus-menerus dibunuh oleh serangan petir Lazy di luar sana. Dan tiba-tiba lalu dia memikirkan sesuatu. Badai super sangat kuat, tetapi mengapa Poid Optimus ini bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bingung. Menurut tebakannya, para gurita ini bahkan mempunyai pertahanan yang tidak terlalu kuat dari kapal Interpid. Tetapi mereka bisa melintasi badai super ini dengan sangat tenang. Apakah cara melepaskan diri dari badai super ini bisa ditemukan dengan cara menggunakan Poid Optimus itu? Begitulah pikiran Xiaoyan saat ini. Betapa banyak peluang yang kita miliki untuk keluar dari masalah ini sekarang, tanya dari saya. Ya, aku hanya bisa berharap untuk selamat dari badai super ini saja, ucap dari Dingyue. Kemudian Xiaoyan melihat gurita itu. Lazy, jangan bunuh mereka. Biarkan mereka mengelilingi kita. Dan mungkin kita bisa menggunakan kekuatan mereka untuk keluar dari badai super ini, ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu, apakah kamu yakin? Tanya dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Perkuat saja perlindungan kapal ini. Karena kita tidak bisa keluar dari badai ini, bukan? Kita akan mengikuti kemana gurita itu membawa kita sekarang. Saat mereka menyeret kita, pasti akan ada cahaya yang bisa kita temukan untuk bisa bertahan dalam badai ini.
Sekarang hanya dengan menggunakan mereka saja satu-satunya cara untuk kita bisa selamat dari badai ini, ucap dari saya. Mendengar itu Lazy pun lalu mengangguk. Dalam sekejap, seluruh kapal dikelilingi oleh kawanan Point Optimus. Seluruh kapal pun dipenuhi dengan tentakel panjang dari binatang ini, hingga pemandangan kapal pun benar-benar tertutup saking panjangnya. Dan semua orang yang ada di dalam kapal tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana, dan mereka tidak tahu akan dibawa kemana kapal ini. Dalam badai super ini sebenarnya ada juga kapal kecil yang melintas, bahkan ukuran kapal ini jauh lebih kecil daripada kapal Intrepid. Di dalam badai super ini sebenarnya ada juga kapal kecil yang melintas, bahkan ukuran kapal ini jauh lebih kecil daripada kapal Intrepid. Tetapi kapal ini tidak diserang oleh Point Optimus, dan bahkan kapal kecil ini bisa sangat stabil dan berada di tengah badai. Lebih dari selusin kapal kecil ini muncul di sekeliling kapal Intrepid. Di bawah kekuatan badai super yang sangat luar biasa ini, kapal Intrepid seperti botol hanyut yang mengambang di lautan dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi Sioyan segera tahu bahwa kelompok kawanan Optimus Point ini sedang mengendalikan arah kapal Intrepid sekarang. Mereka memang seperti sedang menyerang kapal Intrepid, tetapi pada saat yang sama mereka juga membawa kapal ini di jalan di mana kapal ini bisa bertahan dari badai super. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat, dan ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Dan dalam 20 tahun ini Dingyue pada dasarnya tidak pernah beristirahat. Dia selalu waspada untuk mengontrol semuanya. Dalam 20 tahun ini, Point Optimus yang tampak sedang menyerang kapal, sebenarnya mereka telah menjadi pertahanan yang kuat bagi kapal Intrepid ini melewati badai super. Saat melihat kompas, Dingyue perlahan menghela nafas lega karena sebentar lagi mereka akan terlepas dari area yang dipenuhi dengan badai. Setelah beberapa waktu berlalu, area di sekitaran kapal bertahap menjadi tenang. Itu menunjukkan bahwa mereka telah terlepas dari badai super itu. Badai yang mengerikan ini benar-benar bisa dilewati dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan ini sekaligus sangat sulit dipercaya. Saat badai mereda, Point Optimus pun akhirnya melepaskan kapal Intrepid, dan pemandangan di luar pun kembali terlihat. Pada saat ini, di lautan Point yang penuh dengan reruntuhan, lebih dari selusin kapal muncul satu demi satu. Lalu ada dua kapal yang mendekati ke arah kapal Intrepid. Namun saat mereka melihat bahwa kapal Intrepid ini terlihat masih utuh dan tidak ada bercak atau goresan, mereka lebih berhati-hati. Dan mereka sekarang memanggil lebih banyak kapal untuk mengelilingi kapal Intrepid ini di tengah-tengah mereka. Tidak ada aura yang terasa di dalam kapal itu. Aku pernah melihat kapal ini sebelumnya, dan mereka dikepung oleh Optimus Point di sana. Aku pernah menyangka bahwa kapal ini bisa tetap utuh. Itu karena kejadian itu. Seharusnya tidak ada masalah di dalam kapal itu. Tetapi kenapa tidak ada aura seseorang yang kurasakan di dalam kapal itu? Apakah kita harus memeriksanya? Kapal ini bukanlah kapal biasa. Kapal ini pasti dibuat oleh seseorang yang sangat jenius. Tetapi jika tidak ada aura yang terasa di dalam kapal ini, maka kemungkinan besar adalah mereka semua telah dibunuh di dalam kapal super tadi. Dan jika itu benar terjadi, kapal ini bisa kita jual dengan harga selangit. Namun, jika ada sesuatu bahaya di dalam sana, maka kita harus segera mundur, ucap dari orang-orang yang sedang mengamati kapal Intrepid itu dari jauh. Di sekeliling kapal Intrepid sekarang sudah banyak kapal-kapal kecil yang tampak sangat menarik perhatian kapal Intrepid yang bisa selamat dari super badai tanpa adanya kerusakan sama sekali. Lebih dari selusin orang membentuk tim untuk bersiap memasuki kapal Intrepid ini. Mereka tahu bahwa kapal Intrepid ini pasti memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jadi mereka tidak melakukan operasi skala kecil dan besar sekarang. Mereka hanya membuat satu kelompok yang berisi 100 orang untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian 100 orang ini segera memasuki kapal Intrepid dengan sangat hati-hati. Setengah jam pun telah berlalu. Namun belum ada kabar dari 100 orang yang telah memasuki kapal Intrepid ini. Orang-orang yang masih berada di luar pun saling memandang saat ini.
Dan mereka segera mengirim lebih dari 100 orang lagi untuk memasuki kapal Intrepid itu. Tetapi hasilnya tetap saja sama. Selama lebih dari 200 orang ini masuk, masih tidak ada yang bisa memberikan kabar mereka. Sialan, sepertinya kapal ini benar-benar aneh, ucap dari pemimpin orang-orang itu. Tidak lama kemudian, pintu kapal Intrepid pun terbuka sendiri. Semuanya, maaf, aku tidak bermaksud untuk menyinggung kalian. Aku hanya ingin meminta bantuan kalian saja. Dan aku bersedia membayar kalian dengan sumber daya yang aku miliki. Bagaimana? Ucap dari saya. Saat pintu kapal Intrepid itu terbuka lebar, semua orang pun bisa melihat bahwa lebih dari 200 orang yang telah masuk ke kapal Intrepid sebelumnya. Saat ini sudah ada yang terluka ringan dan ada juga yang terluka cukup parah. Tetapi tidak ada satupun dari mereka mati atau menjadi korban jiwa. Kita hanya orang-orang yang hidup di dalam badai dan kita tidak pernah berpartisipasi dalam perang dunia, ucap dari pemimpin kapal itu. Tentu saja, aku tidak akan meminta kalian ikut di dalam perang. Aku hanya ingin kalian membantuku memimpin jalan saja. Jika kalian bersedia, aku akan membayar kalian 500.000 pil sumber gas dewa sebagai hadiahnya, ucap dari saya. Pria itu tercengang ketika mendengar kata-kata 500.000 pil sumber gas dewa dan tampaknya tidak terlalu menarik baginya. Tetapi saat melihat 200 temannya saat ini telah pingsan, hal itu justru membuatnya takut. Memangnya mau kemana kamu pergi? Tanya dari pria itu. Aku tidak tahu mau kemana, tetapi seharusnya tempat yang aku tuju berada di tengah-tengah badai ini, ucap dari saya. Apakah kamu ingin mencari Heart Thunder? Tanya dari pria itu yang benar-benar belak-belakan. Xiaoyan pun terkejut karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang ini tahu akan tentang Heart Thunder. Kemudian Xiaoyan pun lalu mengangguk. Tebakanmu tepat sekali teman, ucap dari saya. Tetapi kamu bukan orang pertama yang datang ke sini untuk mencari itu. Aku bisa saja membawamu ke tempat Heart Thunder berada. Namun aku akan menyampaikannya terlebih dahulu kepadamu. Tidak ada jalan kembali setelah kamu masuk ke dalam tempat itu, ucap dari pria itu. Kemudian pria itu mengangkat lengannya. Dan untuk sesaat ada sebuah jimat batu petir di langit yang melayang di depannya. Tetapi jumlahnya ratusan keping. Silakan jika kamu ingin pergi ke sana. Tetapi kami hanya akan tetap menunggu di luar saja. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya dari pria itu. Wow, tunggu dulu. Ternyata kamu juga memiliki banyak jimat batu petir seperti ini. Saat ini harga jimat batu petir ini sangatlah mahal. Kamu akan menjadi kaya raya dengan menjualnya, ucap dari Xiaoyan. Bagi kami benda ini tidak berharga, ucap dari pria itu. Xiaoyan membelinya dengan sangat mahal di pelelangan waktu itu. Tapi di sini benda itu sangatlah tidak berharga. Jadi seberapa jauh untuk pergi ke tempat di mana Heart Thunder itu berada? Tanya dari Xiaoyan. Untuk ke sana mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja, ucap dari pria itu. Kamu sepertinya bisa bergerak maju dengan tenang di dalam badai itu. Bisakah kamu mengantarkanku? Ucap dari Xiaoyan kembali. Ya, tetapi 500.000 pil sumber gas dewa itu terlalu sedikit. Berikan aku 1 juta pil sumber gas dewa, maka aku bersedia untuk mengantarmu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan tanpa ragu-ragu dia melemparkan cincin yang berisi 1 juta pil sumber gas dewa kepada pria itu. Baiklah, dengan ini ayo kita pergi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mendapatkan Heart Thunder kali ini ya? Dan diantar oleh mungkin suku asli dari lautan Poid Utara ya, yang udah biasa menghadapi badai seperti itu. Dan bahkan mereka mempunyai batu petir yang sangat banyak, dan bahkan itu kayak mungkin ya batu apaan di sini nggak guna gitu, tapi di pelelangan mahal banget anjir. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Maaf gue uploadnya malam ya karena hujan gak berhenti cuy dari sore, dari sore juga dari gue nunggu agak tenang dulu nih. Mungkin ini ya siapa yang lagi berkultivasi, lazy kah berkultivasi dari terus nih di luar. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.